Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'dah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Belajar adalah kewajiban kita sebagai seorang mukmin, dari buayan sampai ke liang lahat. Secara umum, belajar merupakan suatu upaya untuk menguasai sejumlah pengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh dari seseorang yang lebih tahu atau yang sekarang kita kenal dengan sebutan guru. Dalam usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya, faktor guru atau pendidik sangatlah penting karena guru bertugas untuk membangun manusia itu sendiri. Proses belajar tidak hanya sebatas transfer ilmu, tetapi melalui proses pembelajaran diharapkan mampu menginclude hasil belajar optimal terhadap peserta didik atau siswa. Karena salah satu tolok ukur tercapainya atau tidak suatu proses pembelajaran adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar yang ideal meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dari proses belajar siswa. Kunci pokok utama pemerolehan ukuran dan data hasil belajar siswa adalah dengan mengetahui garis besar indikator hasil belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil belajar sebagai objek penilaian. Perlu kita ketahui bahwasannya hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Anak-anak yang berhasil dalam belajar ialah anak-anak yang belajar yang telah mencapai tujuan-tujuan pembelajaran ataupun tujuan instruksional. Kemudian, hasil belajar erat kaitannya dengan penilaian. Penilaian merupakan rangkaian data tentang proses dan hasil belajar peserta didik atau siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Benjamin S. Bloom dengan Taxonomy of Education Objective membagi tujuan pendidikan menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama kognitif atau pengetahuan, yang kedua afektif atau sikap, dan yang ketiga psikomotorik atau keterampilan. Hasil belajar dalam ranah kognitif tercermin atau terwujud dalam aneka kemampuan intelektual murid. Taksonomi ranah afektif mengklasifikasikan emosi atau perasaan siswa terhadap aneka pengalaman belajar yang diperolehnya di dalam maupun di luar kelas, atau cara siswa menanggapi orang, benda, atau situasi dengan menggunakan perasaannya. Emosi atau perasaan yang dimaksud ialah meliputi sikap, minat, perhatian, kesadaran, nilai, apresiasi, dan motivasi yang juga diasumsikan tersusun secara hierarkis mulai dari yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks dan yang tercermin dalam aneka bentuk perilaku siswa. Sedangkan dalam ranah psikomotorik mencakup kemampuan menggunakan aneka keterampilan motoriknya, koordinasi, dan gerakan fisik. Pengembangan aneka keterampilan ini menuntut praktek dan latihan, dan kemajuan keberhasilannya itu dapat diukur dari peningkatan kecepatan, ketepatan, jarak, prosedur, atau teknik dalam melaksanakan tugas atau aktivitas motorik tertentu.
Sebagai indikator hasil belajar, perubahan pada 3 ranah tersebut dirumuskan dalam tujuan pengajaran. Dengan demikian, hasil belajar dibuktikan dengan nilai, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang menjadi ketentuan suatu proses pembelajaran dianggap berhasil apabila daya serap tinggi baik secara perorangan maupun kelompok dalam pembelajaran telah mencapai kepada tujuan pendidikan. Lalu, hasil belajar yang menjadi objek penilaian kelas yakni kemampuan baru yang diperoleh murid setelah mereka mengikuti proses belajar mengajar tentang mata pelajaran tertentu. Jadi, hasil belajar itu tidak dapat langsung dirasakan, tetapi harus memulai proses kerjasama yang maksimal dari seluruh komponen yang ada dalam proses belajar mengajar. Hasil belajar ditentukan melalui intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient, EQ, dan SQ. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.